for a getaway, car top down, and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Wabarakatuh, teman-teman begonia lovers dimanapun berada. Di hari ini saya ingin membagikan video tips kapan kita harus mengganti media tanam untuk begonia. Nah, cara yang pertama mudah ya, tergantung kita mau menggunakan media apa. Misalnya kalau kita menggunakan media yang kebanyakan tanah, yaitu tanah subur atau tanah humus, dia lama ya teman-teman, bisa 1-2 tahun, lebih dari 2 tahun juga kadang ada yang masih bisa. Sedangkan kalau kita menggunakan media tanam yang andam-andaman kayak andam bambu, andam pakis, kaliandra dan sebagainya, itu dia media tanamnya utama misalnya andam bambu. Dia kalau kita tahu misalnya kita menggunakannya sudah 4 bulan 5 bulan, itu sudah harus diganti. Dia media tanam yang tipe media tanam yang interval pemakaiannya, interval penggunaannya pendek ya teman-teman, hanya 4-5 bulan. Tapi kalau kita lupa ya ini udah berapa lama sih, nah bagaimana cara mengetahui bahwa itu sudah harus diganti media tanam? Cara yang pertama yaitu melihat kondisi media tanamnya ya teman-teman, kayak seperti ini. Ini saya menggunakan media tanam 80% andam bambu dicampur dengan andam pakis dan sekam mentah yang fermentasi ya. Nah, ini daun bambunya sudah hampir nggak ada, sudah hampir tidak kelihatan, artinya dia sudah hampir semuanya lapuk. Nah, tinggal kelihatan yang sekam mentahnya aja. Sekam mentah ini emang dia media tanam yang lama ya lapuknya, lebih lama dari sekam bakar. Kalau sekam bakar dia lebih cepat melapuk atau memadat menjadi tanah. Nah, ini sudah harus diganti. Ciri yang kedua, pertumbuhannya mulai stagnan teman-teman. Dia mulai ini saya pelihara dari masih 2 daun ya. Ini umur sekitar 4 atau 5 bulan. Nah, ini daunnya sudah banyak, tapi dari bulan lalu saya perhatikan yang ini tidak besar-besar, dia begini terus ya teman-teman. Ada daun baru sih masih ada, cuman untuk lebih amannya mendingan diganti karena pertumbuhannya sudah mulai stagnan, sudah mulai kurang cepat. Biasanya dia 2 minggu juga udah mulai besar yang daun barunya. Nah, jadi sebaiknya kita ganti. Ciri yang ketiga juga seperti ini teman-teman, dia daun barunya banyak, tapi yang banyak daun yang kelihatan kurang segar aja gitu, kurang sehat ya, kurang fresh. Media tanamnya nggak ada hama, udah saya cek. Ini juga bisa dilihat ya, jadi bambunya udah mulai lama, udah mulai terlalu lapuk, udah hampir nggak kelihatan nih, sudah hampir tidak kelihatan. Jadi ini kita ganti ya teman-teman. Sekalian saya mau repotting karena begonia ini dia akarnya serabut yang menyebarnya ke samping teman-teman, jadi tidak membutuhkan pot yang panjang, lebih membutuhkan pot yang lebar karena dia akarnya tidak ke bawah, dia akarnya menyebar ke kiri kanan. Begitu juga dengan bonggolnya dia membesar ke samping-samping, tidak ke bawah, tidak membesar ke bawah. Nah, jadi ini mau saya repotting sekaligus mengganti media tanam, sekaligus juga mengganti pot yang lebih lebar biar dia jadi begonia ini kalau kita sudah menguasai teknik penyiramannya bagaimana supaya tidak overwatering, dia lebih senang dengan pot yang besar, dia akan lebih cepat membesar. Tapi kalau pemula yang baru mau belajar feeling penyiramannya, itu mendingan pakai pot yang kecil dulu. Nah, tips yang lain juga teman-teman buat menghindari pengendapan air di bawah pot ya, bisa di bawah pot dipakai batu seperti ini, atau styrofoam atau arang kayu juga bisa, arang kayu. Jadi dia airnya tidak mengendap di dasar pot. Oke, langsung saja kita ganti. Cara gantinya ya teman-teman, nih seminimal mungkin mengganggu akar, kita longgarkan dulu. Kalau media tanamnya
andam-andaman itu agak lebih mudah diganti teman-teman, karena dia tidak padat seperti tanah. Nah, dibalik seperti ini pelan-pelan, jadi akarnya tidak terlalu terganggu. Usahakan tidak ada akar yang putus. Memang kalau pakai andam bambu tuh teman-teman, dia akarnya lebih cepat menyebar karena rongganya besar ya, pori-porinya besar, mudah ditembus oleh akar. Kalau saya pribadi, kalau untuk dia masih anakan ke remaja, saya menggunakan media ini. Tapi ketika dia mau masuk ke dewasa, agar lebih memudahkan ya, karena kan kalau kita sibuk kan agak repot kalau setiap 4 bulan harus ganti media. Jadi untuk ini karena dia sudah dewasa, saya mengganti media tanamnya menjadi tanah humus 80% yang dicampur sekam mentah, 20% sekam mentah yang sudah difermentasi. Seperti yang di perbandingannya sama dengan di video saya tentang media tanamnya. Ini teman-teman, tanah humus, tanah gembur, atau bisa juga dipakaikan kompos atau tanah dari pupuk kandang atau kotoran hewan yang sudah jadi tanah juga bisa kalau nggak punya tanah humus. Yang penting dia gembur, poros dan subur. Nah, tanamnya jangan ditaruh begini ya teman, diangkat sedikit. Caranya diangkat sedikit begini, kemudian baru kita taruh media tanam agar meminimalisir stres pada akar pada saat kita repotting. Seperti ini. Jangan sampai tertanam tertanam batang, maksudnya bukan tanah. Tertanam tanah. Ini karena akarnya sudah sudah di atas bonggol, jadi harus tanam sampai di bonggolnya, tertanam semuanya. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Oke, ini. Nah, kalau pakai media tanam ini akarnya sudah gondrong, ini lama ya, bisa 2-3 tahun. Paling kita repotting ke pot yang lebih besar lagi, dan media tanamnya tinggal ditambahkan. Kalau andam bambu itu pendek gitu. Bisa juga dimanfaatkan bambunya ditaruh di atas doang, jadi dia berfungsi sebagai pupuk. Tanam semua sih. Berat. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan merepotting yang ini. Yang penting caranya sudah saya contohkan tadi ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam satu hobi. Yeah.